Kisah ini adalah latar belakang Quran, Surah An-Najm, ayat 19 hingga 21, yang turun di Mekah. Di masa lalu, aku bisa ngobrol dengan mereka, beribadah bersama. Tapi sekarang kami bagaikan musuh saja. Ya, itu mungkin karena caramu menyampaikan pesan ilahi pada mereka. Lihat mereka, dikelilingi berbagai berhala. Mengapa mereka tak mendengarkan aku dan menyembah Allah saja? Kau dulu kan juga suka mencium berhala itu. Oh, tunggu. Aku dapat pesan dari Allah nih. Aku harus sampaikan pada mereka. Waduh, bikin masalah lagi nih. Lihat tuh siapa yang datang. Dia itu cuma mau menghina agama kita saja. Inikah yang kalian sembah? Semua patung ini? Iya, dulu kamu kan juga suka menyembah mereka. Sudahkah engkau melihat Al-Lat dan Al-Uzza? Dan yang ketiga, Manat. Tiba-tiba setan datang dan merasuk ke dalam diri Nabi. Orang-orang lain tidak tahu apa yang dialaminya. Mereka adalah Garanik, yang syafaatnya benar-benar bisa diharapkan. Mereka adalah Garanik, yakni burung-burung bangau yang terbang tinggi. Syafaat mereka benar-benar dapat diharapkan. Astaga, Muhammad memuji dewi-dewi kita. Dia kembali ke agama awalnya, agama kaum kita. Apakah dia barusan mengakui Tuhan lain selain Allah? Iya, mungkin Allah beneran punya anak perempuan. Tauhid? Tauhid apaan? Setelah memuji berhala-berhala Quraisy, Muhammad dan masyarakat Mekah bersama-sama bersujud untuk menyembah. Wow, ini belum pernah terjadi. Iya, apakah kita harus sujud juga? Dia itu nabi kita, tentunya dia lebih tahu. Semua muslim dan non-muslim bersujud di depan patung dewi-dewi mereka. Di hari itu, Muhammad jadi musyrikin lagi, sama seperti masyarakat. Setelah itu, Muhammad tampaknya masih sering menyembah para dewa-dewi Quraisy, sehingga Allah menegurnya berkali-kali agar berhenti. Wahai orang yang berselimut, yang dimaksud di sini adalah Muhammad SAW. Bangunlah, berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa yakni menyembah berhala, tinggalkanlah hal itu untuk selama-lamanya. Meskipun sudah diangkat menjadi nabi oleh Allah, Muhammad ternyata masih saja suka menyembah berhala, menyimpan banyak berhala di rumahnya. Hal ini terjadi bahkan setelah dia menerima 3 surah dari Allah. Surah Al-Mudathir itu adalah surah keempat dari Quran. Waduh, syirik gak ada habisnya. Kisah Nabi Muhammad menyimpan banyak berhala di rumahnya bisa dibaca di hadits Sunan Abu Dawud, nomor 3627. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemuimu, dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali patung yang ada di atas pintu. Di dalam rumah juga ada kain satir tipis yang bergambar patung, serta terdapat anjing, maka perintahkanlah memotong kepala patung yang berada di rumah hingga berbentuk pohon, dan perintahkanlah memotong tirai untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki, dan perintahkanlah untuk mengeluarkan anjing. Kisah berlanjut dengan keterangan bahwa Jibril lalu datang menemui Muhammad untuk membatalkan pujian Muhammad terhadap dewi-dewi Al-Lat, Al-Uzza, dan Al-Manat di surah An-Najm. Tapi anehnya, pembatalan tersebut baru terjadi di surah Al-Hajj yang turun di Madinah 8 tahun setelah Muhammad hijrah. Keterangan ini terdapat di semua tafsir Quran yang utama. Contohnya adalah tafsir Quran dari Ibnu Katsir, surah Al-Hajj, ayat 52. Dia menjelaskan bahwa Quran,
Surah Al-Hajj adalah tentang surah An-Najm, ayat 19-21. Ketika Allah menurunkan surat An-Najm, yang antara lain disebutkan di dalamnya firman Allah. Maka apakah patut kalian, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terakhir sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? An-Najm, 19-21. Maka saat itu setan menyusupkan kalimat-kalimat yang menyebut tentang berhala-berhala sesembahan mereka saat Nabi menyebutkan nama Allah. Nabi bersabda, sesungguhnya mereka yakni berhala-berhala itu memiliki garanik atau bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi, dan sesungguhnya syafaat atau pertolongan mereka benar-benar dapat diharapkan. Padahal kalimat tersebut bersumber dari godaan setan dan bisikannya, sehingga kedua kalimat tersebut menarik simpati setiap orang musyrik di Mekah. Sekarang mari kita menghitung rentang tahun antara surah Al-Najm, ayat 19 hingga 21, dan surah Al-Hajj, ayat 52. Muhammad adalah Nabi Islam selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Surah An-Najm diturunkan di bulan Ramadan, tahun kelima masa kenabiannya di Mekah. Literatur Islam menjelaskan bahwa perintah untuk melakukan sujud untuk pertama kalinya dinyatakan di surat ini. Apa yang tidak mereka ungkapkan adalah Muhammad memuji berhala terlebih dahulu, dan kemudian bersujud bersama orang-orang pagan Quraisy. 8 tahun kemudian, sebelum Muhammad hijrah ke Madinah, ia menyatakan surat Al-Hajj, ayat 1-24 di Mekah. Di tahun pertama di Madinah, Muhammad menyatakan bagian kedua dari surah Al-Hajj, ayat 25 hingga 78. Jadi, surah Al-Hajj ayat 52 diwahyukan 8 tahun setelah ayat-ayat setan di surat An-Najm. Tujuan pewahyuan adalah untuk membatalkan ayat-ayat setan. Mengapa menunggu begitu lama? Rupanya, Muhammad tidak merasa perlu mengubah ayat memuji para dewa Quraisy. Jadi 8 tahun berlalu tanpa ada perubahan apapun. Tentunya terjadi sesuatu yang mendesaknya untuk mengubahnya di Madinah. Kemungkinan besar, musuh-musuhnya di Medina menemukan ayat-ayat politeistik itu dan mereka mempertanyakannya. Orang-orang yang bisa memahami dan meneliti Al-Quran tentunya yang berpendidikan, seperti rabi-rabi Yahudi. Wahai Muhammad, engkau mengaku sebagai pengikut agama Abraham, padahal kau sendiri menyembah berhala. Kau memuji Allah, Al-Uzza, Manat, di Quran, surah An-Najm, ayat 19 hingga 21. Gimana tuh? Oh, tentang ayat-ayat itu ya? Jibril baru saja memberitahuku bahwa ayat-ayat itu tidak datang darinya, tetapi dari setan yang menipuku sehingga aku mengatakan ayat-ayat setan. Tapi jangan khawatir, Allah mengubahnya menjadi ini. Apakah engkau telah melihat Al-Lat dan Al-Uzza? Dan yang ketiga, Manat. Apakah patut untuk kalian anak laki sedangkan untuk Allah anak perempuan? Aku sedih karena aku telah salah mengucapkan ayat-ayat ilahi. Tapi Allah lalu menghiburku. Quran, surah Al-Hajj, ayat 52. Apabila kami mengirim seorang rasul atau nabi sebelum engkau, ya nabi, dan dia melafalkan wahyu kami, setan memasukkan godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Setan kok bisa mengontrol lidah dan pikiran seorang nabi? Kamu mengatakan begitu karena kamu itu munafik, hatimu penuh kebencian. Quran, surah Al-Hajj, ayat 53. Dia ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang hatinya berpenyakit dan keras. Dan orang-orang yang zalim itu sangat memusuhi. Nabi Muhammad bukanlah nabi sejati karena ia melakukan syirik selama 8 tahun. Syirik berarti menyekutukan Allah, atau menyembah dewa lain selain Allah. Dalam Islam, syirik adalah dosa yang tidak terampuni, menurut Al-Quran, surah An-Nisa, ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa lain selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka dia telah berdosa besar. Jika Muhammad dapat dikendalikan setan sampai melafalkan ayat-ayat setan selama 8 tahun, lalu bagaimana dengan ayat-ayat lain? Bagaimana kita bisa yakin bahwa ayat-ayat itu tak berasal dari setan? How could the prophet
Muhammad commit shirk continuously for 8 years. When he was caught reciting the satanic verses in the Quran, he then insulted those who rebuked him with the Quran. Surah Al-Hajj verse 53. Muhammad was a musirik because he praised and he prostrated to the gods of creation in the Quran, Surah An-Najm verses 19 to 21. 8 years later, he changed the content of the verse and acknowledged it in the Quran, Surah Al-Hajj verse 52. Remember, go insist Musiriyak will be in hell forever. Are you still expecting the prophet's intercession? He's in hell now.